Dela, selamat pagi. Pagi, Lause. Apa kabar? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan bisa tersenyum ya. Iya, betul. Wih. Yuk semuanya, papa, mama, adik-adik, keluarga kita tersenyum bersama. Ya. Kita bersyukur Tuhan selalu menjaga kita. Hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Juni. Wow, cepat sekali waktu berlalu ya adik-adik. Tetapi kita harus selalu punya semangat ya. Amin. Sekalipun sampai hari ini sekolah minggu masih harus beribadah dari rumah. Sekarang sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya. Mari kita tunduk sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin beribadah kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama kita membacakan ayat firman Tuhan hari ini, kita baca dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Kita ulang ya Lausa? Ya. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 147 ayat 7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Hei adik-adik, Lause mau cerita dikit. Waktu Lause kecil, Lause punya satu tokoh
Lause suka banget sama tokoh ini. Setiap minggu Lause harus nonton, pokoknya nggak ketinggalan. Ya, Lause suka banget soalnya tokoh ini hebat. Dia bisa keluarin semua barang. Wah, macem-macem, bisa pindah tempat, bisa keluarin apa itu yang di sini, bisa terbang. Nah, pokoknya dia punya kantong yang hebat, luar biasa banget. Aduh, Lause pengen banget itu nonton lagi kayak dulu. Lause Dela kenapa nih? Ih, Lause, aku lagi cerita tentang tokoh yang aku Oh suka. gitu, hebat ya tokohnya? Oh, hebat banget. Luar biasa tokohnya? Iya dong. Nyata nggak tokohnya? Kartun doang sih. Oh kartun. Oke, itu kan hiburan ya. Iya, betul. Nah, Lause Putra juga mau mengingatkan bahwa kita juga punya Tuhan Yesus yang melebihi semuanya Iya, itu. betul, Tuhan Yesus. Karena Dia yang menciptakan Kita. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebat ya Lause, Tuhan Yesus? Sangat hebat. Katakan hebat. Hebat, hebat.
Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau persembahan. Mari semuanya mempersiapkan persembahan ya. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan sampai hari ini. Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Adik-adik, kita berdiri bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari adik-adik, kita mau persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Hanya Allah kita, Tuhan Yesus, yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Losa Fani. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh beribadah pada hari ini. Kami juga boleh memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati, pikiran yang mau mendengarkan firman-Mu, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita main games dulu yuk. Kalian tentu tahu ya, ada banyak binatang yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Lause mau kasih tebak-tebakan, kira-kira binatang-binatang apa aja ya ini? Berapa banyak binatang yang bisa kalian tebak? Kita mulai yuk.
Gimana? Berapa hewan yang berhasil kalian tebak? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhannya. Dari binatang-binatang tadi, Tuhan pakai loh beberapa dari mereka untuk menunjukkan kuasanya. Di cerita firman Tuhan kali ini, Tuhan memakai beberapa hewan dan benda mati untuk menunjukkan kuasanya kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel. Apa saja ya yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kuasanya? Kita lihat yuk. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 7-10. Keluaran 7-10. Kita dengar yuk firman-Nya. Musa dan Harun pergi menemui Firaun dan berkata bahwa Allah ingin agar Firaun membiarkan bangsa Israel pergi supaya mereka bisa beribadah dan melayani Tuhan. Firaun, Allah telah berbicara. Engkau harus membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepadanya. Jika engkau tidak mendengarkan, Allah akan menurunkan sesuatu yang buruk kepada engkau dan bangsamu. Tidak akan kubiarkan bangsa Israel pergi. Firaun tidak peduli kepada Allah. Firaun ingin agar bangsa Israel tetap menjadi budaknya. Jadi Firaun berkata tidak. Musa memberitahu Firaun bahwa karena ia tidak patuh pada Tuhan, Allah akan mengubah air di sungai Nil menjadi darah. Harun mengambil tongkatnya dan memukul air. Air di sungai Nil pun berubah menjadi darah. Orang-orang Mesir tidak dapat meminumnya karena rasanya tidak enak. Ikan-ikan di sungai itu pun semua mati. Tetapi Firaun tidak mau mematuhi Allah. Firaun tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi. Seminggu kemudian, Musa kembali kepada Firaun dengan membawa pesan dari Allah. Inilah yang Allah katakan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau engkau menolak melepaskan mereka pergi, aku akan menulahi seluruh negerimu dengan katak. Tetapi Firaun tidak mau taat, maka Allah mengirimkan tulah lain. Allah menyuruh Harun untuk mengulurkan tongkatnya ke atas sungai-sungai dan kolam-kolam di Mesir. Dan katak-katak bermunculan memenuhi seluruh negeri. Ada katak di mana-mana. Mereka melompat ke dalam rumah, ke dalam lemari, oven, bahkan mereka melompat ke atas tempat tidur. Kali ini Firaun berkata kepada Musa dan Harun, kalau kalian meminta Allah untuk menyingkirkan kata-kata ini, aku akan membiarkan bangsamu pergi. Tetapi ketika Allah menghentikan tulah katak, hati Firaun menjadi keras dan jahat kembali. Ia tidak mau membiarkan umat Allah pergi. Jadi Allah mengirim lebih banyak tulah. Ia ingin mengajar Firaun dan orang-orang itu bahwa ia adalah Tuhan dan bahwa ia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Tetapi setiap kali Allah menunjukkan kuasanya, Firaun melawan Allah. Ia tidak mau percaya pada Allah, ia tidak mau patuh padanya. Kemudian Allah mengirimkan tulah nyamuk. Nyamuk ini menyelimuti orang dan binatang. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkannya. Lalu Allah mengirimkan kawanan-kawanan lalat pikat kepada orang-orang Mesir. Lalat menyerang masuk ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah-rumah orang Mesir. Firaun tidak tahan lagi. Aku akan membiarkan bangsamu pergi, teriaknya kepada Musa. Tapi ketika Allah membuat lalat-lalat itu pergi, Firaun berubah pikiran. Tidak. Berikutnya Allah mengirimkan tulah atas hewan ternak mereka. Semua kuda, keledai, unta, sapi, domba, dan kambing menjadi sakit. Banyak yang mati.
Tetapi tidak satu pun hewan milik umat Allah, bangsa Israel, yang sakit dan mati. Allah melindungi dan menjaga umatnya dengan cara yang khusus. Allah pun menunjukkan kuasa-Nya atas bangsa Israel. Allah mengirimkan tulah lainnya. Kali ini barah, luka yang menyakitkan muncul di tubuh orang-orang Mesir dan hewan-hewan mereka. Tetap saja Firaun tidak mau membiarkan umat Allah pergi. Lalu Allah mengirimkan tulah hujan es. Guntur bergemuruh dan halilintar berkilat. Banyak es jatuh dari langit dan menimpa semua yang tumbuh di ladang. Tetapi Allah melindungi orang Israel dari hujan es yang mengerikan itu. Selanjutnya Allah mengirimkan tulah belalang. Sekelompok besar belalang pelalap menyerbu dan memakan semua tumbuhan dan daun-daun hijau. Musa, berdoalah pada Allahmu supaya semua ini berhenti. Firaun berteriak agar Allah menghentikan tulah. Tetapi saat Allah mengirimkan angin besar untuk menyapu belalang-belalang itu pergi, Firaun tidak melakukan apa yang Allah katakan. Ia tidak mau membiarkan umat Allah pergi. Sekali lagi, Allah menunjukkan kuasa penghakiman yang hebat. Ia mengirimkan tulah kegelapan yang pekat atas seluruh Mesir. Selama 3 hari, Firaun dan bangsanya tidak bisa melihat. Tetapi di rumah-rumah orang Israel ada terang. Sekali lagi, Allah melindungi umatnya. Namun, meskipun Allah telah mengirimkan banyak tulah penghakiman, Firaun tetap menolak untuk membiarkan umat Allah pergi. Tetapi Allah jauh lebih berkuasa daripada Firaun. Bangsa Israel adalah umat khusus milik Allah. Mereka bukan milik Firaun. Allah akan memenuhi janji yang telah Ia buat kepada mereka. Allah akan membawa mereka keluar dari Mesir sehingga mereka akan percaya dan melayaninya, tidak peduli apapun yang Firaun katakan. Wah, seru ya cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Firaun, Allah kita sudah menunjukkan begitu banyak kuasanya, tapi tetap saja dia tidak mau mendengarkan. Allah menunjukkan kuasa apa saja ya tadi ya? Ada pertama air menjadi darah, terus katak, ada nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada hewan, ada barah, hujan es, belalang, gelap gulita. Aduh, banyak ya kuasa yang sudah Tuhan tunjukkan. Padahal manusia bisa gak melakukan segala kuasa itu? Gak bisa ya. Hanya Tuhan Allah kita yang bisa. Tapi tetap saja Firaun gak percaya. Nah, gimana kalau kita? Percaya gak kita sama kuasa Allah? Kita harus percaya ya sama kuasa Allah yang besar ya dalam kehidupan kita. Kuasa Allah tidak hanya terjadi di cerita barusan, tapi di kehidupan sekarang kuasa Allah juga terus ada. Nah, contohnya saat kita sakit, kita berdoa minta kesembuhan. Allah punya kuasa untuk memberikan kita kesembuhan melalui dokter, suster, obat-obatan yang kita minum, juga makanan yang kita makan. Terus Allah punya kuasa juga untuk melindungi kita. Kita masih diberikan kesehatan nih di tengah-tengah pandemi. Nah, kita harus percaya ya Allah kita ini maha kuasa. Nah, tapi kita juga gak boleh percaya saja sendiri, tahu saja sendiri. Kita harus kasih tahu juga ke orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan Allah kita itu maha besar. Dia sanggup loh untuk melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Nah, kita semua mau percaya ya sama kuasa Allah yang besar. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran 8 ayat 1b. Keluaran 8 ayat 1b. Begini bunyi firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi ya. Keluaran 8 ayat 1b. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Untuk aktivitas minggu ini,
kita akan bernyanyi untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah itu sungguh besar. Ada yang tahu lagunya? Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita semua ingat ya lagunya ya. Sama-sama kita akan menaikkan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, kita nyanyikan ya. Lause tunggu nih rekamannya, juga gerakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau mau menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepada kuasa-Mu, dan juga ya Tuhan, Kau boleh ajarkan kami supaya kami boleh menceritakan kuasa-Mu terhadap orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dan orang tua, kangen gak? Kangen gak? Kangen lah ya. Lause juga sangat kangen ingin bertemu dengan adik-adik dan orang tua. Untuk itu, Sekolah Minggu akan mengadakan acara spesial pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 ini dong, jam 4 sore. Acaranya adalah Aku, Kamu, Kita Temu Kangen. Jangan sampai terlewatkan ya. Sampai jumpa. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tapi untuk diingat dan juga dilakukan. Adik-adik tetap semangat untuk mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu, dan papa mama tetap kami harapkan dukungannya untuk bisa tetap mendampingi anak-anak. Yuk kita mau mengucapkan terima kasih untuk semua Lause dan juga teman-teman yang hari ini nih sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good. Adik-adik, di awal minggu di bulan Juni ini, Lause Putra kembali mengajak dan mengingatkan kita semua, baik adik-adik, orang tua, dan juga semua Lause, untuk kita bisa tetap setia beribadah. Lause Putra bisa paham, pasti ada rasa bosan, ada rasa capek, tiap minggu ibadahnya nonton terus. Ya, tapi untuk saat ini kita memang harus beribadah dari rumah. Ya, kita harus tetap belajar untuk taat dan juga tetap setia. Oke adik-adik? Oke ya? Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan mengajak kita berdoa. Semua dalam sikap doa? Iya, ya. Kita akan berdoa, bersyukur, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami telah bernyanyi, kami telah bergerak, kami telah mengumpulkan persembahan
Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan dan akan menghafal ayat firman Tuhan dan juga mengerjakan aktivitas. Tuhan berkati anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti perasaan dan keadaan mereka. Tetapi biarlah kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita itu tetap tinggal di dalam hati mereka. Berdoa untuk papa dan mama dari anak-anak sekolah minggu yang setiap hari harus bekerja. Tuhan juga pelihara hidup mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Bahkan semua Lause yang dengan setia melayani Tuhan, melayani keluarga mereka, bahkan melayani di pekerjaan, Tuhan juga pelihara. Terima kasih ya Bapa di surga, biarlah setiap hal yang telah kami lakukan pada pagi hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang memimpin kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.